الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, ya semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali Allah limpahkan nikmat kepada kita semua. Diberikan kesempatan hidup kita di hari ini, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan sisa hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena sesungguhnya jamaah rahimakumullah, kita ini sedang berjalan, sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni muhajirun ila rabbi wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya aku ini muhajir, orang yang sedang hijrah, orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga semakna di dalam surat As-Saffat, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku ini dhahibun ila rabbi, orang yang pergi kepada Rabbku, pada Allah Subhanahu wa taala, sayahdin. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku. Jamaah rahimakumullah, kita ini sebenarnya semua ini sedang menuju, sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah panjang. Jadi saya tadi malam ditelepon Ustaz Arifin, Ustaz ngisi di Nur Muhammad ya, kan itu. Tapi saya mau ngisi apa kan gitu ya. Enggak, belum pernah di sini ngisi kan gitu. Ya mudah-mudahan ini sebagai pembuka dahulu ya, untuk saling kita mengingatkan, untuk kita saling menasihati dan mengingatkan. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya jalan menuju Allah itu at-tariqu ilallahi thawilun. Jalan menuju Allah itu panjang sekali, jauh sekali. Wa namsi 'alaiha kas-salakhif. Sedangkan kita berjalan di atas jalan Allah, menuju jalan Allah ini seperti jalannya salakhif. Apa salakhif itu? Keong, kura-kura lah begitu, atau semacam itu yang pelan sekali jalannya. Wa namsi 'alaiha kas-salakhif. Sedangkan kita berjalan di atas jalan itu seperti keong, seperti kura-kura. Jalannya jauh. Anggaplah kalau misalkan dari Sumeneb Surabaya, jalannya seperti bekecot itu, seperti congcong itu, seperti keong. Kapan sampainya kan itu? Kata para ulama itu, wahadafna laisa wusulu ila nihayah. Tujuan kita itu bukan sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang terbatas. Hidup kita yang terbatas itu, kita berjalan menuju Allah, bagaimana supaya kita sampai kepada Allah? Bukan itu tujuannya. Walakin
an namuta ala tariq, akan tetapi bagaimana kita itu bisa mati di atas jalan itu yang terpenting. Bukan tujuan kita itu supaya sampai kepada Allah finishnya dengan waktu yang tidak mungkin akan sampai kepada Allah dengan waktu yang sangat singkat yang kita punyai. Sedangkan jalan menuju Allah itu sangatlah panjang. Maka definisi ini atau penjelasan ini merupakan tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal, jangan kalian mati kecuali di atas Islam, kecuali di atas sebagai seorang muslim, di atas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Seorang syekh, lupa saya namanya, siapa yang menyampaikan ini, ketika menyampaikan begitu gagah perkasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kuda-kuda mereka, maka seorang tulab, seorang talib, ya, seorang pelajar itu bertanya, ya Syekh, para sahabat sudah gagah perkasanya dengan kuda-kuda mereka, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, surga mereka dapatkan. Bagaimana dengan kami wahai Syekh? Maka Syekh itu pun menjawab, sungguh kalian sekalipun jalannya merangkak, tetapi di atas jalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian berada di atas jalan tariqu ilallah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan sampai juga. Maka ini makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana supaya jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ini lancar, supaya tidak ada hambatan, sementara jalannya panjang, jalannya kita itu seperti bekecot, seperti kura-kura. Nah, supaya yang jalan kita lambat ini supaya tidak ada hambatan. Sudah lambat, kalau ada hambatan tambah lambat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tidak ada hambatan, lancar jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, demikian juga oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Madarikus Salikin, ya. Jalan menuju Allah, jalan suluk, ya, maka orangnya disebut salik, kan gitu. Ya, kita sedikit ngaji tasawuf gitu ya, tasawuf Imam Ghazali, ataupun kalau kita agak sedikit dengan kalimat tasawuf kita baca tazkiyatun nufus, begitu ya. Sama sebenarnya tasawuf, tazkiyatun nufus sama. Tazkiyatun nufus dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarikus Salikin. Kata beliau, kalau seorang hamba ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan lancar di dalam perjalanannya yang sangat lambat perjalanannya itu, paling tidak kata beliau ada empat langkah yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kata beliau, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Yang pertama, seorang itu haruslah menetapkan pada dirinya i'tiqad, keyakinan, akidah yang sahih, yang tidak ada di dalamnya penyimpangan. Ya, jadi haruslah seorang itu yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai keyakinan, mempunyai i'tiqad, mempunyai akidah yang sahih, yang tidak ada campuran di dalamnya, yang tidak ada bid'ah di dalamnya, murni. Maka tidak bisa tidak, jamaah rahimakumullah, kalau kita menginginkan akidah yang sahih, yang sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau, maka kita harus mencari, kita harus belajar
bagaimana cara berakidah, cara beriktikad, cara berkeyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita dengan Rasulullah jauh, sudah berapa ratus tahun, sudah ada berapa ribu tahun. Maka kita tidak bisa mengambil langsung ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kita sudah jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau kita misalkan hidup di zaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mudah, enak. Ketika ada permasalahan tanya kepada Nabi, ya Nabi ini bagaimana? Ini haram, sudah tinggalkan, selesai. Wahai Nabi, lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan, selesai. Tetapi ketika kita sudah jauh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, bagaimana kita supaya menapaki, supaya kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak bisa, kita harus belajar kepada ulama yang ulama ini bersanad ilmunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nyambung akidah kita, i'tiqad kita, keyakinan kita dengan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa kita hanya kita berpatokan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kita berpatokan kepada Al-Qur'an dan hadis. Lalu menurut siapa cara memahaminya? Kita memahami sendiri, nah, maka tidak bisa. Kita harus belajar kepada orang yang alim, kepada orang yang berilmu, yang keilmuannya itu bersanad. Dia belajar kepada guru, gurunya belajar kepada gurunya, gurunya terus begitu. Sehingga ketersambungan ilmu ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang jemaah rahmatullah, jargon-jargon kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, titik, sampai di situ saja, kadang bisa menyesatkan. Menurut siapa kemudian Al-Quran dan Sunnah itu difahami? Apa menurut kita masing-masing? Yang kadang kita baca Al-Quran, kadang masih ada yang salah. Jangankan bahasa Arab, baca Al-Quran kadang masih salah. Apalagi memahami Al-Quran, apalagi memahami hadis Nabi SAW. Maka tentu kita tidak bisa dikembalikan pokoknya kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa, kan? Tolak misalkan. Menurut siapa Al-Quran dan Sunnah itu akan dipahami? Ini yang penting. Sepakat kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sepakat memang. Tidak ada dasar hukum yang lain. Tetapi menurut siapa Al-Quran dan Sunnah ini mau difahami? Menurut kita masing-masing tentu tidak bisa. Nah, supaya kita sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka i'tiqad, keyakinan, akidah yang sahih ini harus kita terapkan, harus kita tanamkan dalam diri kita, akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kalau ini mau dibahas, dikaji panjang kan begitu. Nah, ini sebagai untuk kita mudah lancar jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berakidah dengan akidah yang sahih. Bagaimana caranya? Ya belajar. Nah, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Sampai kapan? Sampai kita mati belajar itu. Jadi tidak ada kurikulumnya, tidak ada batas waktunya kita belajar sampai kita wafat, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kata beliau, ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang ingin selamat, lancar jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala, taubatun nasuhun. Taubat yang nasihat, taubat yang yang benar-benar, ya. Taubat nasuhah, ya. Sehingga la yarji'u ba'dahu illa dillah. Setelah orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan tergelincir, dia tidak akan kembali kepada kehinaan. Dengan taubat yang nasuha. Maka setiap kita tentu banyak dosa, ya. Siapa yang tidak banyak dosa? Kita banyak dosa ini. Maka dosa kemaksiatan ini menjadi pengganjal, menjadi penghambat seorang itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dosa, setiap kesalahan kita hendaknya ditaubati. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kapan kita bertaubat?
Ya setiap saat. Karena kita kayaknya dosa kita itu setiap saat ya. Dosa kita itu setiap saat. Keluar dari rumah kadang sudah bermaksiat, sudah berbuat dosa. Maka ini harus diistighfari, harus ditaubati. Karena begitu banyaknya dosa kita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan maksiat, taubat lagi. Apa tidak seperti mempermainkan Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta ketika seorang hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu nama dan sifat Allah itu kan At-Tawwab. Allah yang Maha penerima taubat. Jadi seorang yang melakukan kesalahan bertobat, kembali salah lagi bertobat lagi, dan Allah cinta yang demikian itu. Maka orang yang ingin jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu selamat, lancar, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan di jalan, maka hendaknya dia bertaubat dengan taubatun nasuha sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia wafat. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang agak berat mungkin ya, istirdaul khusum. Istirdaul khusum hatta la yabqa li ahadin alaika haqqun. Hendaknya kalian itu istirda, meminta keridhaan. Bahkan meminta keridhaan ini kepada tanda kutip musuh kita, musuh dari kita. Dari orang yang berselisih dengan kita, itu kita minta istirda, minta keridhaan. Kadang orang itu melakukan terjadi perselisihan itu sampai tidak tegur sapa, sampai tidak sampai tengkar ataupun sampai apa, kemudian tidak saling menyapa. Itu karena keegoisan yang ada di dalam dirinya. Aku tidak salah kok, dia yang salah. Nah, yang katanya dia, aku tidak salah, dia yang salah. Sehingga ketika saling merasa terzalimi, saling merasa anggaplah memang begitu keadaannya, dia yang terzalimi. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau ingin selamat jalannya, kalau ingin lancar jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala, sudahlah minta maaf saja, minta keridhaan. Walaupun sebenarnya di dalam Islam itu boleh membalas kezaliman dengan kezaliman yang lain, yang setimpal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Dan balasan keburukan itu keburukan yang sama, yang setimpal. Faman afa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sedangkan orang yang memberi maaf, wa aslaha, dan berbuat kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh seseorang membalas kedzaliman ketika dia didolimi oleh seseorang, itu membalas kedzaliman dengan yang setimpal. Tapi kan kadang kita tidak tahu yang setimpal itu yang kayak apa, yang sama itu yang kayak apa. Kita misal contoh, kita ditempeleng oleh orang, yang setimpal tempelengan kita itu oleh orang tersebut bagaimana? Yang sama, kerasnya kan tentu ya, kerasnya yang sama, jumlah pukulannya, jumlah tempelengannya yang sama. Tentu tidak bisa yang demikian. Bahkan kalau orang itu sedang bermasalah kayak begitu, dia ditempeleng orang satu kali, balasnya bisa berkali-kali. Berarti dia mendolimi orang lain, kan begitu. Maka disinilah kenapa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dikatakan istirdaul khusum, minta keridhaan kepada orang yang dimusuhi atau orang yang sedang terjadi perselisihan. Oleh karenanya sebelum meninggal kadang orang tua minta ke anaknya, ya anak, wahai anakku, ambilkan handphone, misalkan aku akan telepon si fulan, aku akan minta maaf. Aku akan minta maaf kepada si fulan. Jadi kalau kepingin jalan kita selamat, jalan kita lancar menuju Allah Subhanahu wa taala, selesaikan urusan dunia. Selesaikan urusan dengan sesama manusia ini di dunia. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Panjang urusannya. Hadis yang mungkin kita sudah
sering disampaikan bagaimana keadaan orang yang bangkrut nanti di akhirat ya. Ketika mereka membawa sebanyak-banyaknya kebaikan, amalan-amalan ketika diamalkan di dunia, tetapi ketika itu juga dia mendatangi menghadap kepada Allah dengan membawa dosa-dosa kepada sesama manusia. Akhirnya manusia yang dizalimi, manusia yang diambil haknya, minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada rupiah lagi untuk membayar di sana. Akhirnya kebaikannya diberikan, terus begitu. Sampai kemudian masih ada orang yang terzalimi ini minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kebaikannya sudah diberikan kepada orang-orang yang sudah minta keadilan. Sudah habis kebaikannya, akhirnya apa? Keburukan orang yang dizalimi ini diberikan kepadanya, akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Maka urusan dengan manusia ini selesaikan di dunia, jangan sampai dibawa ke akhirat. Berat urusannya, panjang urusannya. Kalau kita ingin lancar jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau seorang hamba kepingin lancar urusannya, jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, tahsilul ilmi syariah, mencari ilmu syariah, tahsilul ilmi syariah qadara bihi yuaddi awamirillah. Dia mencari ilmu yang sebatas sekedar dengan ilmu itu dia bisa menunaikan, dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, itu saja. Jadi karena pendeknya usia kita, jamaah rahimakumullah, singkatnya usia kita ya 60-70 tahun, itu sudah lebih, yang sudah bagus 70 tahun itu ya. Nah, karena pendeknya waktu kita, maka jangan sampai usia kita itu disia-siakan dengan perkara-perkara yang kurang manfaat, bahkan dalam ilmu sekalipun. Maka bersemangatlah kita mencari ilmu-ilmu yang kira-kira bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya bagaimana kita mencari ilmu yang kita bisa mengenal halal dan haram, bagaimana kita mencari ilmu yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya, bukan, saya tidak katakan ilmu itu selain itu tidak penting, tetapi waktu kita ini sempit, waktu kita itu pendek, maka jangan sampai disia-siakan waktu kita itu untuk hal-hal yang kurang manfaat kepada diri kita. Coba kita bisa bayangkan, kita sekolah itu berapa tahun? Dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun Bapak ya. Kemudian 12 tahun itu ilmu yang kita dapatkan itu ilmu apa saja? Seandainya kita fokus, seandainya kita fokus dari SD sampai SMA itu 12 tahun, kita fokus belajar yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar agama, belajar Al-Qur'an. 12 tahun kita insya Allah sudah hafid semua, Pak. 30 juz semua ya. 12 tahun. Kalau kita belajar hadis Nabi SAW, mungkin sudah berapa hadis yang sudah kita hafal. Tapi kita belajar dari SD, SMP, kira-kira kita sama-sama sekolah itu kan ya. Kita sama-sama sekolah itu, apa yang kita ingat sampai sekarang pelajaran dari SD, SMP, atau yang bisa paling bermanfaat pada kita? Banyak yang tidak bermanfaat. Saya tidak mengatakan itu tidak penting, penting. Tetapi karena usia kita ini pendek, usia kita itu singkat, maka maksimalkan usia yang pendek kita itu untuk hal-hal yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, kalau pingin jalan kita itu lancar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau pingin jalan kita itu mulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kalau tidak pingin ya tidak masalah, kan begitu. Ya, kita yang menginginkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu lancar, mulus, tidak ada hambatan. Ya mau tidak mau
Kan Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambunya supaya jalannya lancar, rambu-rambunya diberi oleh Allah, maka pelajari rambu-rambu itu kalau kita kepingin jalan kita lancar menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan untuk kita saling menasehati di jalan kebenaran dan di atas kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk mengkaji dan mempelajari agamanya, mempelajari syariatnya. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.